Di chapter 1P1159 ini, kita dapat banyak banget revelasi besar. Chapter ini dibuka dengan kabar yang menghancurkan. Shaki diculik di Hachinoku, dan Don Marlin tewas. Pelakunya ternyata pengkhianat di dalam bajak laut Rocks bernama Ochoku, tapi nggak ada yang tahu pengkhianatan ini bakal terjadi di Hachinoku. Berita penculikan Shaki menyebar ke seluruh dunia, dan ngomong-ngomong, ekonomi sampai berhenti total selama beberapa minggu. Gloriosa menangis sedih dan putus asa. Roger saking marahnya, sampai menghancurkan koran dengan tangan kosong, sambil bersumpah akan membalas dendam. Dan Rayleigh sangat khawatir dengan apa yang terjadi pada Shaki. Dari situ, kita lompat ke kilas balik 38 tahun lalu, saat Saint Vigarland Garling kembali ke God Valley. Dia ketemu wanita berambut merah yang memperkenalkan dua putra kembarnya, Shanks dan Shamrock. Garling bilang mereka menggemaskan, tapi kemudian dia bilang ke wanita itu kalau God Valley akan menghilang. Lalu dia mengeluarkan alat dan menusuk wanita itu saat kapal perang angkatan laut tiba di pulau. Garling menegaskan kalau dia sudah memerintahkan wanita itu untuk ditangkap, dan dia menyatakan kalau wanita itu akan jadi istrinya kalau dia memenangkan turnamen. Jadi, Angkatan Laut mulai memblokir semua jalan keluar untuk mencegah warga sipil melarikan diri. Di antara Angkatan Laut itu, ada Monkey D. Dragon yang masih sangat muda, dan chapter ini secara spesifik menyebutnya sebagai pemimpin masa depan pasukan revolusioner, ayah Luffy. Dragon pakai tembakan penenang alih-alih membunuh orang karena dia nggak mau tangannya kotor. Dia tanya ke atasannya apa tujuan misi ini, tapi langsung dibungkam karena mempertanyakan perintah. Kalian sudah bisa lihat benih-benih pemberontakan masa depannya terhadap sistem Angkatan Laut. Sementara itu, ada kapal budak menuju God Valley dengan Ginny yang membocorkan informasi hadiah turnamen ke dunia luar. Ivankov marah besar karena budak-budak lain kehilangan semangat juang mereka, dan Kuma mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum tipis karena setidaknya masih ada yang punya percikan perlawanan. Di saat yang sama, Morgan muda muncul di Departemen Informasi Cypherpol dengan apa yang dia sebut informasi luar biasa. Dia mencoba meminta bayaran agar ceritanya dikubur, tapi saat mereka mengancam akan menghilangkan dia memutuskan untuk membocorkan semuanya ke Hachinosu. Ini benar-benar kelahiran burung berita terhebat di dunia dan tekadnya untuk menyebarkan kebenaran. Bajak laut dari seluruh dunia mulai menuju God Valley begitu mereka dengar Shaki adalah hadiah utama turnamen. Big Mom mengincar Devil Fruit sebagai hadiah buat anak-anaknya dan menyuruh Kid untuk ambil sesuatu yang menarik. Kita lihat tokoh legendaris kayak Rocks, Roger, bahkan Garp, semuanya menuju pulau ini. Dalam perjalanan ke God Valley, Rocks dihadang kapal Herald atas perintah pemerintah dunia, tapi Rocks menarik mereka ke samping untuk percakapan pribadi. Disinilah kita dapat revelasi besar yang benar-benar mengubah semua yang kita tahu tentang Rocks. Rocks membocorkan bom ini, ada bagian tersembunyi dari namanya. Identitas aslinya adalah Davy D. Zabek, dan dia anggota klan Davy rahasia yang diburu oleh pemerintah dunia. Klan ini keturunan bajak laut legendaris Davy D. Jones, dan mereka nyaris tidak bertahan di dunia bawah. Tapi ini yang bikin makin emosional. Rocks nggak cuma pergi ke God Valley buat menyelamatkan Shaki seperti yang dia bilang ke krunya. Dia mengirim istri dan anaknya duluan ke tanah kelahirannya God Valley untuk bersembunyi dengan klan Davy demi keselamatan. Misi sebenarnya adalah menyelamatkan keluarganya sendiri sebelum kompetisi berburu penduduk asli ini menghancurkan pulau. Herald menolak bergabung dengan Rocks, tapi setelah mendengar kebenaran kenapa dia pergi, Herald sengaja mengalah dalam kompetisi mereka untuk membiarkan Rocks lewat. Ini menunjukkan rasa hormat dan persahabatan antara dua pria ini, bahkan saat kapal pemerintah dunia mengawasi di dekatnya untuk memastikan Herald memainkan peran yang ditugaskan. Turnamen God Valley dimulai, dan ini benar-benar mengerikan. Pembawa acara memperkenalkan Devil Fruit langka sebagai hadiah, termasuk yang kita lihat di tease di kilas balik Kuma. Lalu mereka mengeluarkan Shaki sebagai acara utama. Dia berpakaian kostum Kujiko dan terlihat sehat karena mereka merawatnya sejak ditangkap. Tapi ini bagian gilanya, pemenang bisa memutuskan apakah Shaki jadi istri atau budak mereka. Para Tenryubito di antara penonton benar-benar heboh kegirangan. Kita lihat kesatria dewa, termasuk Garling, Young Summers, dan Gunko dengan rambut panjang. Ada juga gadis dari keluarga Mamiar dengan alat yang kita lihat di kilas balik Kuma, dan dia duduk tepat di sebelah Gunko. Para bangsawan membuat taruhan menjijikkan seperti, dapatkan dia untuk keluarga Shepard, dan dia akan jadi budak pribadiku. Tapi Garling memotong semua omongan mereka dengan menyatakan, dia adalah istriku. Jelas turnamen ini dirancang agar dia menang dari awal. Dragon mengikuti jejak ke sebuah rumah di mana dia menemukan wanita berambut merah Shanks. Dan Ibu Shamrock sekarat, dia berbisik padanya, bawa anak-anakku pergi dari pulau ini, jangan biarkan dia memiliki mereka. Ini adalah momen tepat yang memulai Dragon di jalannya menjauh dari Angkatan Laut dan menuju menjadi pemimpin revolusioner. Di bagian lain pulau, kita lihat Teach kecil di borgol di dalam sangkar bersama ibunya. Dia bilang padanya untuk bertahan hidup apapun yang terjadi. Ini menjelaskan dengan sempurna semua yang kita tahu tentang rasa lapar Blackbeard yang tak ada habisnya, dan dorongannya untuk mengambil apapun yang bisa dia dapatkan.
Chapter ini berakhir dengan pengumuman yang mengguncang dunia dari pembawa acara. Dia bilang ke semua Tenryubito bahwa selain klan Buccaneer, mereka punya ras super langka lain yang ditemukan kembali setelah 800 tahun. Klan Davy. Kerumunan benar-benar gila mendengar revelasi ini. Dan biar makin intens, gak ada libur minggu depan, jadi kita langsung dapat chapter selanjutnya. Sekarang, biar aku jelaskan kenapa chapter ini sangat penting. Revelasi Davy D. Zabek benar-benar mengubah semua tentang Rox sebagai karakter. Dia bukan monster seperti yang digambarkan pemerintah dunia. Dia seorang ayah yang mencoba menyelamatkan keluarganya. Ini menjelaskan kenapa Herald mengalah dalam kompetisi mereka sebagai rasa hormat untuk misi temannya. Koneksi ke Davy D. Jones mengubah legenda Laut Lama itu menjadi sejarah garis keturunan yang punya implikasi besar untuk Blackbeard. Ingat, gambar masa kecil Teach menangis di samping bulan. Nah, sekarang kita tahu kalau Garling adalah karakter yang merepresentasikan bulan dan dia yang mengorganisir turnamen ini di mana trauma masa kecil Teach dimulai. Ada juga teori yang makin populer tentang Dragon yang berpotensi menyelamatkan bayi Shanks dengan menyembunyikannya di salah satu peti harta karun God Valley yang akan mencerminkan bagaimana Roger nanti menemukannya. Dan kalau Dragon mengambil Devil Fruit dari peti yang sama, itu akan menjelaskan kenaikan kekuatan besarnya setelah meninggalkan Angkatan Laut. Ngomong-ngomong soal peti harta karun itu, kita tahu total ada 6 di God Valley. 2 sudah terungkap berisi Devil Fruit Azure Dragon dan Popo, keduanya kemampuan God Tier. 4 lainnya masih misteri yang menyiapkan revelasi masa depan. Seluruh acara ini disamarkan sebagai turnamen, tapi sebenarnya kompetisi berburu penduduk asli yang dirancang untuk menangkap dan menghilangkan garis keturunan. Harta karun sebenarnya bukan emas atau Devil Fruit. Ini adalah kendali atas orang-orang yang membawa garis keturunan berbahaya seperti klan D. Pengaturan ini sempurna untuk Dragon versus Garling sebagai konfrontasi besar pertama. Garling memburu anak-anak, Dragon mencoba menyelamatkan mereka. Dan kita tahu, Dragon menyebut Kesatria Dewa sebagai rintangan terbesar mereka di timeline sekarang. Ada juga paralel menarik yang berkembang antara Dragon dan Shanks. Keduanya akhirnya berbalik melawan pemerintah dunia setelah kehilangan pribadi. Keduanya terhubung dengan Luffy, dan sekarang kita lihat Dragon berpotensi menyelamatkan Shanks saat bayi, yang bisa menjelaskan kenapa Shanks nanti menyelamatkan putra Dragon, Luffy. Melihat ke depan, aku rasa kita akan melihat Dragon membuat langkah besarnya melawan sistem. Rox akan mengacaukan turnamen ini untuk menyelamatkan keluarganya, dan kita mungkin akhirnya mengerti apa yang sebenarnya menyebabkan God Valley menghilang dari peta. Jadi, tulis teori kalian di kolom komentar. Menurut kalian, rencana penyelamatan Dragon melibatkan peti harta karun itu? Menurut kalian, 4 peti yang tersisa berisi apa? Dan apakah kita akan melihat Imu muncul di chapter 160 berdasarkan pola kelipatan 16 itu? Tekan tombol like kalau pembahasan ini bikin kalian hyped. Pastikan